Di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, banyak sekali waliullah yang tersebar di seluruh daerah. Salah satunya adalah waliullah yang berada di Kabupaten Demak, tepatnya di Tambak Sari Sayung, yaitu Mbah Mudzakir. Beliau mempunyai karomah yang sangat banyak, tetapi yang paling terkenal yang bisa disaksikan sampai dengan saat sekarang ini adalah makam beliau yang mengapung dan tidak tenggelam ditelan oleh air rob. Padahal pemukiman di sekitarnya yang lain sudah tenggelam ditelan oleh air rob. Makam Mbah Mudzakir ini diyakini memiliki banyak sekali keberkahan sehingga banyak dikunjungi oleh para peziarah. Dan untuk memasuki areal makam tersebut tidak diizinkan untuk melakukan pemotretan atau dokumentasi apapun. Hal ini masih menjadi kepercayaan masyarakat akan adanya hal mistis atau karomah dari Mbah Mudzakir. Nama lengkap dari Mbah Mudzakir ini adalah Syekh Abdullah Mudzakir. Sejarah awal Mbah Mudzakir, beliau dulu belajar agama Islam pada banyak guru dari berbagai daerah. Setelah merasa cukup, kemudian beliau memutuskan untuk menetap di desa Tambak Sari, Bedono Sayung, Demak. Di tempat itulah beliau mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam kepada murid-muridnya yang berasal dari daerah sekitarnya. Mbah Mudzakir diperkirakan lahir sekitar tahun 1878 Masehi atau tahun 1297 Hijriah, tepatnya di Dusun Jago, Desa Wringin Jajar, Kecamatan Meranggen. Beliau merupakan anak dari pasangan Bapak Ibrahim Suro yang merupakan masih keturunan dari Pangeran Diponegoro dan ibunya yang masih keturunan dari Mbah Sodik Wringin Jajar dan masih keturunan Sunan Bayat. Beliau mempunyai nama asli Abdullah Mudzakir dan biasa disebut Mbah Mudzakir. Semasa remaja, beliau menuntut ilmu kepada banyak guru dan kiai dari berbagai daerah. Beliau memperdalam ilmu agama Islam pertama kali yaitu di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Setelah itu, beliau melanjutkan kembali memperdalam ilmu agama Islam ke kota Semarang dan berguru kepada Mbah Soleh Darat. Banyak sekali ilmu yang sudah beliau pelajari, di antaranya adalah memperdalam ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu tentang agama Islam yang lain. Selain itu, beliau juga belajar ilmu agama Islam dari Mbah As'ad Dukuan. Setelah dirasa cukup, kemudian Mbah Soleh Darat memerintahkan Mbah Mudzakir untuk kembali pulang ke desanya dan menyebarluaskan atau mensyiarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Pada tahun 1900 Masehi, beliau kemudian menetap di Tambak Sari. Ketika menetap di Tambak Sari, beliau sudah menikah dengan Mbah Murni, yaitu istrinya yang pertama, dan Latifah, istrinya yang kedua. Beberapa waktu setelah itu, beliau menikah lagi dengan Mbah Nikmah dan Asmanah, dan dikaruniai 25 orang anak. Mbah Mudzakir membangun masjid pertama kali di Dusun Kaligawe, yang pada saat itu dihadiri langsung oleh Mbah Soleh Darat Semarang. Kemudian membangun masjid kedua di Dusun Dukuan, dan yang ketiga di Tambak Sari. Masjid tersebut digunakan untuk mensyiarkan agama Islam dan mengajak masyarakat yang pada masa itu kebanyakan masih belum mempunyai agama yang baik atau abangan. Cara Mbah Mudzakir dalam mensyiarkan agama Islam adalah dengan cara yang sangat santun dan sangat mudah dipahami oleh masyarakat awam, sehingga banyak masyarakat sekitar yang mau belajar tentang agama Islam. Beliau membuka pengajian umum di Dukuan Desa Kalisari setiap hari Ahad yang dinamakan Ahadan, yang kemudian diteruskan oleh Mbah Soleh, Mbah Haji Salim, dan sekarang oleh Haji Mubasyar. Sekitar tahun 1900-an, beliau tinggal di Tambak Sari. Kemudian pada tahun 1919 Masehi, beliau kemudian membuka pengajian harian untuk anak-anak dan pengajian umum pada hari Kamis yang dikenal dengan Kamisan, yang diteruskan oleh Haji Muhammad Sofyan dan sekarang diteruskan oleh Haji Zamrozi. Mbah Mudzakir wafat di Dusun Tambak Sari, Bedono pada tahun 1950 Masehi, tepatnya pada hari Selasa Pon jam 18.50 waktu Indonesia Barat ba'da maghrib pada tanggal 13 September atau tanggal 30 Zulqa'dah tahun 1369 Hijriah pada usia sekitar 72 tahun. Kemudian dimakamkan di Tambak Sari yang sekarang. Sekitar makam tersebut sekarang juga digunakan untuk makam keluarga beliau. Selain makam tersebut, ada beberapa makam keluarga lain yang tersebar di berbagai daerah seperti makam Jali, makam Wonosalam, dan lain sebagainya. Sebagai seorang waliullah yang masih keturunan Pangeran Diponegoro, maka Mbah Mudzakir memiliki banyak sekali karomah. Berikut saya rangkum beberapa karomah dari Syekh Abdul Mudzakir atau Mbah Mudzakir.
Karomah yang pertama, tetap hidup walau tertimbun tanah. Banyak riwayat yang menceritakan tentang karomah Mbah Muzakir, baik dari keluarga beliau, dari teman seperjuangan beliau, tetangga, dan pemuka agama yang tinggal di sekitar area pemakaman Mbah Muzakir. Dikisahkan dulu Mbah Muzakir bekerja menjadi kuli panggul di sebuah pelabuhan. Beliau adalah seorang pekerja keras yang sangat rajin. Semua pekerjaannya mampu diselesaikan dengan cepat dan dengan baik, sehingga beliau disukai dan dipercaya oleh atasannya. Hal itu membuat beberapa orang yang berprofesi yang sama dengannya, yaitu sebagai kuli panggul, merasa iri kepada Mbah Muzakir. Akhirnya secara diam-diam beberapa orang kuli panggul yang tidak suka tersebut berkumpul dan berencana jahat ingin melakukan sabotase. Mereka kemudian berencana ingin menghabisi Mbah Muzakir. Mereka selalu menunggu waktu yang tepat untuk menjalankan rencananya, sampai akhirnya saat melihat Mbah Muzakir sedang lengah, lalu mereka dengan bekerja sama mendorongnya ke dalam sebuah lubang, lalu menimbun Mbah Muzakir dengan karung-karung yang sangat berat selama berhari-hari. Namun keajaiban pun terjadi. Setelah beberapa hari tertimbun, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Mbah Muzakir masih hidup dan dalam kondisi yang segar bugar dan dapat bekerja kembali seperti semula, seperti tidak ada kejadian apapun. Mulai saat itulah teman-teman Mbah Muzakir mulai segan dan menghormati beliau karena dianggap beliau adalah orang yang sakti mandraguna, serta ada sebagian yang menganggap Mbah Muzakir adalah seorang wali Allah. Karomah yang kedua, melipat gandakan tenaga dan waktu. Setelah bekerja menjadi kuli panggul, beliau kemudian menikah dengan istrinya yang pertama yang bernama Mbah Murni. Kemudian beliau merubah profesi dari bekerja menjadi seorang kuli panggul menjadi seorang petani yang bercocok tanam. Usaha pertanian yang dilakukan oleh Mbah Muzakir sangatlah subur dan berhasil. Maka dengan waktu yang sangat singkat, kehidupan beliau pada saat itu bisa digolongkan dalam kategori yang mampu dan memiliki sawah yang sangat banyak. Tetapi ada hal yang ajaib dalam masa pengerjaan sawahnya yang sangat luas tersebut. Beliau bekerja sendiri dan juga dibantu oleh sedikit pekerja saja. Bahkan pekerjaannya bisa dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat. Padahal secara logika dan akal sehat, sawah yang dikerjakan sangatlah luas dan tidak mungkin rasanya bisa selesai dikerjakan oleh sedikit orang saja, apalagi waktu yang dibutuhkan juga sangatlah singkat. Hal ini sangat berbeda dengan yang biasa terjadi pada orang biasa. Hal ini dikarenakan beliau memiliki karomah mampu melipat gandakan tenaga dan waktu. Wallahu a'lam bishawab. Karomah yang ketiga, mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Syekh Abdullah Muzakir atau dikenal dengan sebutan Mbah Abdullah Muzakir sangat disegani oleh masyarakat. Selain memiliki bagian yang sangat tinggi, beliau juga memiliki ilmu kedokteran yang sangat mumpuni, sehingga beliau dapat mengobati berbagai macam penyakit, baik itu penyakit medis maupun penyakit non-medis, semuanya bisa disembuhkan. Dan yang lebih menarik lagi adalah beliau membantu menyembuhkan sakit pasien tanpa meminta imbalan sedikit pun. Dari mulut ke mulut, kemampuan pengobatan Mbah Muzakir kian tersebar luas kemana-mana. Hal ini membuat banyak orang yang datang kepadanya untuk berobat. Dan kepada pasien yang berhasil beliau sembuhkan, maka beliau memberikan tausiah kepada mereka agar semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya segala bentuk penyakit bukan beliau yang menyembuhkan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menyembuhkannya. Beliau sebagai wasilah atau perantaranya saja, hakikatnya Allah lah yang menyembuhkannya. Allah Maha berkehendak atas takdirnya menentukan sakit dan menyembuhkannya. Maka dengan kita mendekatkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan berdoa memohon kesembuhan, niscaya Gusti Allah akan mengabulkan dan menyembuhkannya. Media praktek pengobatan pasien yang dilakukan oleh Mbah Muzakir ini bukan untuk memperkaya diri atau mencari uang, melainkan sebagai sarana dakwah yang sangat efektif kepada para pasiennya. Karomah yang keempat, bedil penjajah Belanda mendadak rusak saat diarahkan ke Mbah Muzakir. Seperti halnya kakek buyutnya, yaitu Pangeran Diponegoro, maka Syekh Abdullah Muzakir juga dikenal sebagai seorang pejuang yang sangat tangguh, yang selalu berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan menentang penjajahan Belanda. Dengan ilmu kanuragan dan kesaktian yang beliau miliki, beliau sangatlah licin seperti belut dan selalu lolos dari sergapan para pasukan penjajah.